Buatin alur film ini dong. Nenek malas nonton filmnya, panjang banget. Biar cucu yang lain juga bisa nonton. Waduh Nek, nambah kerjaan aja. Oke deh. Woi cucukers, siapin cemilan, gorengan, kopi, susu, teh udut. Kita skididaw. Menampilkan pada tahun 2149, kira-kira 125 tahun dari sekarang. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi 9 tahun sejak perang terbesar sepanjang masa yang dimana perang tersebut berakhir dengan perang senjata kimia besar-besaran. Perang ini mengakibatkan danau dan sungai mengering, pemerintahan hancur, dan miliaran orang tewas karena racun yang menyebar di udara. Meskipun demikian, masih ada orang yang bisa bertahan hidup. Mereka bertahan hidup di dalam sebuah bangunan yang disebut pot perlindungan. Mereka berlindung selama 9 tahun di bawah pot itu dan mereka tidak dapat keluar sama sekali. Seluruh hidup mereka diatur oleh sistem yang sangat canggih yang menggunakan sistem Artificial Intelligence atau AI. Darwin merupakan salah satu penyintas yang masih bertahan di dalam pot itu. Sepertinya mereka diharuskan bekerja dengan mengendalikan alat berat menambang mineral langka yang nantinya digunakan untuk membangun pot canggih lainnya. Bekerja, makan, mandi, menonton berita, bermain game, semuanya dilakukan di dalam pot. Sungguh kehidupan yang sangat membosankan. Tapi apa boleh buat, di luar udara sangat beracun. Kegiatan yang begitu-begitu saja membuat Darwin merasa tidak hidup. Ia merasa inti dirinya semakin membusuk. Darwin mencoba untuk terus menghubungi ibunya, tapi sepertinya status yang ditunjukkan adalah ibunya sedang dalam kondisi tertidur. Ayah Darwin pergi jauh sebelum bom dijatuhkan. Ibunya hanya memiliki pilihan untuk tetap hidup bersama Darwin di luar dan menghadapi udara beracun atau terpisah dengan Darwin di dalam pot perlindungan. Dan pada akhirnya ibunya memilih untuk meninggalkan Darwin bertahan hidup di dalam pot perlindungan. Hari berikutnya masih sama saja. Darwin melakukan pekerjaan menambangnya dengan tampang yang seperti zombie. Tak ada kehidupan tertampak dari mukanya. Saat sedang bekerja, tiba-tiba sesuatu mengalihkan pandangannya dan membuatnya berhenti bekerja. Terlihat seekor anjing yang sedang menggonggong dan seketika itu ada sesuatu yang menarik anjing itu. Dikarenakan ditegur oleh sistem, Darwin kembali melakukan pekerjaannya sembari melihat sekitar. Malam pun tiba. Sepertinya terjadi hujan badai dan petir menyambar pot Darwin. Hal itu membuat listrik kelebihan muatan dan daya pot Darwin dimatikan. Hanya dinyalakan untuk menyokong daya hidup dan lampu darurat. Itu pun menggunakan baterai cadangan. 2 hari kemudian, daya listrik pot Darwin tak kunjung nyala dan terus berkurang baterainya. Tersisa 15 menit lagi dan sistem pemurni udara akan dimatikan, yang berarti Darwin akan menghadapi udara yang mengandung racun. Apakah Darwin akan selamat atau tidak? Kita saksikan bersama-sama. Ternyata terdapat masker khusus yang sepertinya bisa menyaring udara beracun. Darwin pun menggunakannya dan mencoba untuk keluar dari potnya. Tidak lama setelah menginjakkan kakinya di luar, masker penyaringnya berbunyi, dan Darwin langsung berlari kembali ke dalam potnya. Ia mencoba untuk menutup pintunya kembali, namun tidak bisa. Akhirnya Darwin pun mencoba untuk melepas maskernya, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kini daya baterai pot Darwin telah habis, dan potnya dinonaktifkan. Darwin tidak bisa lagi tinggal di situ. Hal yang mengejutkan adalah ternyata udara di luar sudah bersih kembali. Jika saja petir tidak menyambar pot Darwin, mungkin Darwin masih akan hidup di dalam pot itu selamanya. Darwin pun akhirnya memutuskan untuk mencari ibunya karena dia berpikir ibunya membutuhkan pertolongan. Darwin kesulitan untuk berjalan dikarenakan dia tidak berjalan lebih dari 10 kaki selama 9 tahun. Dan pikirannya serapu anak laki-laki. Bagaimana tidak, dia menghabiskan 9 tahun hidupnya sejak dia kecil di dalam pot perlindungan itu. Darwin terus berjalan dengan tertatih-tatih tanpa arah dan tanpa tahu tujuan.
Akhirnya dia sampai ke tempat bernama sektor M308 yang dulunya adalah misi Sauga. Dia terus berjalan seperti orang linglung. Dia melewati sektor M402 yang dulunya bernama Kingston. Sepertinya Darwin berjalan menuju tempat di mana dia melihat seekor anjing yang tiba-tiba tertarik itu. Dia pun memanjat tebing dan masuk ke dalam hutan. Dirinya tentu tidak terbiasa dengan medan yang sulit dan nyamuk yang menyerang. Darwin pun terjatuh dan pingsan. Saat terbangun, Darwin mendengar suara gonggongan anjing dan ada seorang gadis yang menanyakan siapa Darwin dan apakah Darwin bisa bicara. Sepertinya gadis itu adalah pemilik anjing tersebut. Setelah menanyakan hal itu, gadis itu langsung lari dan tentu saja Darwin mengejarnya. Darwin terus mengikuti gadis itu. Ternyata gadis itu adalah seorang penyintas yang tinggal bersama dengan keluarganya di dalam hutan. Darwin mengikuti gadis itu sampai ke kediaman mereka. Sesampainya di sana, Darwin terlihat masih malu-malu kucing. Dia tidak berani mendekati mereka dan hanya mengamati dari jauh. Mereka pun mencoba untuk memberi Darwin makanan. Darwin pun mengambilnya dan memakannya sembari melihat mereka dari balik pohon. Setelah beberapa lama, akhirnya Darwin pun memberanikan diri untuk mendekati mereka, walaupun dia makan sedikit jauh dari mereka. Akhirnya Darwin berani untuk duduk bersama mereka dan berbincang dengan mereka. Kepala keluarga itu bernama Lilian Bale, dan putrinya yang menemukan Darwin bernama Dara. Sepertinya Darwin belum bisa untuk berbicara. Hal ini tentu saja mengingat dia tidak berbicara dengan siapapun selama 9 tahun. Lilian menawarkan Darwin untuk beristirahat di rumah mereka. Darwin pun beristirahat di rumah mereka. Di saat sedang berbaring, dia bermain mata dengan si Dara. Cie, Darwin. Keesokan harinya, Darwin mengintip Dara yang sedang menjemur pakaian. Woilah, sepertinya Darwin merasa tertarik dengan si Dara ini. Di saat tengah meminum teh bersama mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan Darwin. Tapi karena Darwin tidak bisa berbicara, mereka menyuruh Darwin untuk meletakkan tangannya di atas meja seperti sedang mengetik keyboard. Dengan begitu, Darwin bisa memberitahukan sesuatu kepada mereka. Stephen, seorang bocah laki-laki yang bertugas untuk mentranslatekan ketikan Darwin di atas meja. Darwin memberitahukan semua kejadian yang dialami dari potnya yang rusak dan bagaimana dia bisa sampai di sini. Serta Darwin memberitahukan namanya, Charles Darwin. Di saat sedang bengong dan melihat bocil-bocil sedang bermain, Dara menghampiri Darwin dan dia memberikan Darwin sunscreen. Di malam hari, Darwin menanyakan perihal ibunya kepada mereka, dan tentu saja mereka tidak tahu apa-apa soal ibu Darwin. Darwin pun mencoba pergi ke sebuah pot perlindungan dan mencoba untuk memanggil ibunya dari luar. Tiba-tiba datang sebuah robot pengintai atau penjaga mengejar Darwin. Sepertinya robot ini disistem khusus untuk menjaga daerah pot perlindungan. Darwin pun ditahan dan memorinya dicek. Dan kemudian diketahui perihal keluarga yang berada di hutan itu. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Darwin pun menghabiskan waktunya di kediaman itu dan mempelajari banyak hal. Dia belajar mandi menggunakan shower, dan akhirnya dia terlihat tampan dan kelihatan sangat cool. Dia belajar menanam, kemudian belajar berbicara kembali yang dibantu dengan pujaan hatinya, Dara. Keluarga yang lain juga terlihat seperti senang dan suasana menjadi sangat ceria dengan adanya Darwin. Tapi Beth, seorang anak perempuan, sepertinya tidak begitu percaya dengan Darwin dan menganggapnya akan membawa pihak otoriter dan membahayakan mereka semua. Robot pengintai yang berkeliaran sepertinya diprogram untuk menangkap para kriminal, dan orang-orang seperti Dara dan keluarganya
yang hidup di luar pot perlindungan dianggap sebagai kriminal. We are criminals, Darwin. Suatu hari mereka semua pergi keluar dari kediaman mereka. Dara dan Darwin pun sedang ngedet atau kencan di atas batu tebing. Cie. Di atas batu itu, Dara menyatakan perasaannya kepada Darwin dan mereka saling mengkokop mulut dan memadu kasih. I love you. Di saat sedang bertamasya, mereka dikejar oleh drone pengintai yang melacak mereka berdasarkan kain yang mereka jatuhkan. Mereka pun lari berceceran dan berlindung di balik batu, berharap drone tersebut tidak melihat mereka. Akhirnya mereka pun selamat dan kembali ke rumah. Terjadi perpecahan di antara mereka. Beth menganggap Darwin lah yang menyebabkan drone-drone pengintai itu berpatroli di sekitar rumah mereka dan menganggap Darwin harus segera pergi. Namun Lilian menolak dan memarahi Beth. Kini mereka semua tidak dapat lagi keluar dan harus terus bersembunyi di dalam rumah. We have to stay out of sight. Karena hal itu, Darwin merenung dan berencana untuk pergi karena tidak ingin membuat Dara serta keluarganya dalam bahaya. Tentu saja Dara tidak setuju dan sangat keberatan jika Darwin ingin pergi. It's your nature. Keesokan harinya, Darwin pun bersiap untuk pergi dan berpamitan dengan semuanya kecuali Dara. Dara melihat Darwin pergi dari atas batu dan dia menangisi Darwin. Akhirnya Darwin melanjutkan perjalanannya untuk mencari pot tempat ibunya berada. Hingga pada akhirnya dia sampai di sektor M309 yang dulunya merupakan Toronto. Dengan sebuah sistem di sebuah pot, ia mencoba untuk menghubungi ibunya. Setelah itu, dia berjalan kembali menuju pot ibunya. Dia memanjat bukit melewati lembah dan sampai pada pot ibunya. Darwin mencoba untuk memanggil ibunya dan mengajaknya keluar karena di luar sudah aman. Udara sudah bersih, Bu. Namun, sebuah drone tiba-tiba datang menghampiri Darwin dan Darwin diinterogasi oleh drone tersebut. Namun, pada akhirnya Darwin dilepaskan dan dia bisa masuk ke dalam pot ibunya. Ibunya terlihat seperti dirinya saat di dalam pot perlindungan. Rambutnya kusut, wajahnya tidak terurus, dan terlihat sangat mengerikan, seperti mak lampir. Darwin pun menghampirinya dan berbincang dengannya, memberitahu dunia luar di mana udaranya sudah bersih. Darwin mencoba untuk menunjukkan sesuatu melalui komputer ibunya dan dia melihat bahwa ternyata selama ini dia telah diintai, termasuk saat bersama Dara dan keluarganya. Sepertinya drone-drone pengintai itu bergerak hanya sesuai kode pengaturan dan tidak ada yang mengawasi dari pusat. Entah mereka semua telah pergi kemana. Drone-drone itu hanya berputar, melakukan programnya hingga energinya habis tanpa ada yang mengontrolnya. Darwin pun akhirnya memutuskan untuk pergi karena sepertinya ibunya sudah sepenuhnya kehilangan landasan terhadap realita. Ternyata ada banyak orang yang tetap berada dalam pot, bahkan setelah pemerintahan hancur. Mereka takut untuk menjelajahi sisi luar. Tetapi bagi Darwin dan lainnya, ini adalah awal yang baru tanpa kekosongan, tanpa kebohongan, hanya merupakan sebuah kebebasan. Darwin pun pergi kembali menemui belahan hatinya, mie burung dara enaknya nyambung terus, dan menikmati hidup bersama dengan yang lainnya. Tamat. Film The Aftermath yang dirilis pada tahun 2021 menurut saya adalah film yang biasa saja. Tapi ada pesan yang bisa kita ambil, yaitu kita harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mana tahu kita bisa mendapatkan kehidupan baru dan tentu belahan jiwa. Ihir. Saya Ceceker Film Nenek, pamit undur diri, kita skididau.